acul. Ini bahasa Indonesia. Kalau di buku seperti ini, ya, ini kebetulan buku saya punyanya Craig dari John Wiley, ya, ditulis oleh Roy R. Craig Jr. Ini bagian belakang, contoh ya, ini salah satunya. Bagian belakangnya mesti ada gini. Mesti ada gininya. Nah, nanti dipakai untuk ini. Dipakai untuk menghitung luasnya, titik beratnya, terus section areanya, static momennya, terus kemudian momen inersia. Itu dipakai untuk menghitung ini, dan teorinya ada di belakang sini. Selalu di appendix di belakang, ya. Jadi kalau kamu hanya ngandalkan catatan aja di depan kayaknya kok nggak bisa ya. Harus punya banyak buku supaya bervariasi pemahamannya. Kuis, PR diambil dari semua buku textbook ya. Jadi belajar dari buku textbooknya itu yang saya sampaikan itu dibaca, dipelajari. Karena kan nggak mungkin pertemuan cuman berapa 100 menit terus kemudian membahas filosofinya sampai tuntas, kan nggak mungkin. Impossible banget ya. Oke, kemarin sudah kita dapatkan bahwa static moment untuk dirinya sendiri sama dengan static moment untuk dirinya sendiri sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang apabila kita mempunyai salib sumbu seperti ini, dan ini adalah, oke, saya ganti ya warna. Bentar, gini aja. Nah, gini aja. Seperti ini, ya, seperti ini. Dan static moment terhadap dirinya sendiri adalah apabila titik pusat dari rektangular ini ada di titik 0,0 ya, koordinatnya 0,0. Nah, kemudian jika ini adalah B per 2 gitu, ya kan? Minus B per 2, ini minus H per 2, dan ini plus H per 2. Ya, oke. Nah, terus kemudian saya ingin mengetahui static moment di, kalau di sini pasti sama dengan 0, karena bagian sini memutari, bagian sini memutari dengan negatif. Jadi mesti sama dengan 0. Atau ini, penampang ini, dia berputar terhadap sumbu X, tetapi dengan jarak 0. Sehingga static momennya sama dengan 0. Nah, sekarang saya ingin mengetahui ini, sebuah lempeng yang ini adalah jaraknya adalah
Y. Kemudian titik beratnya ini di mana? Titik beratnya kalau ini adalah H/2. Ini jarak ya, bukan koordinat. Jaraknya adalah, terus kemudian titik beratnya ini bukan jarak ya, tapi titik beratnya adalah setengah dari H/2 minus Y dibagi 2. Tetapi kalau dari sini, nah, berarti H/2 minus atau plus. Ini ditambahkan ini. Plus. Gitu. Dari 0 ke titik berat. Ya enggak? Ya? Nah, sekarang luas dari ini, lempeng ini adalah A. Ya. Luas dari lempeng ini diketahui adalah A. Ya. Oke. Jadi A ini luasnya adalah berapa kali berapa? H/2 ini minus Y dikali, sehingga statis momen terhadap sumbu X kan sama dengan A dikali jaraknya Y ini. Ya. Bukan Y ini ya. Bukan, tetapi Y ini, ya enggak? Sudah? Nah, berapa itu statis momennya? Kita akan melihat di sini. Ini adalah A dikalikan dengan Y-nya adalah begitu. Ya. Kita mendapatkan tinggal ini ya, tinggal sisi sini dan sini ya. Ya. B/2 kali sudah. Itu adalah rumusan statis momen untuk di mana X-nya di sini, Y-nya di situ. Tetapi kita lihat, ini adalah fungsi kuadratis. Ya. Fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Apabila Y terus naik Y sedemikian rupa sehingga Y sama dengan H/2. Apa yang terjadi? Apabila Y sama dengan H/2, apa yang terjadi? 0. Karena luasnya jadi 0. Ya. Karena luas menjadi 0 sehingga Sx sama dengan 0. Ya. Kemudian apabila Y sama dengan, ini kan per 2 ya, H/2 ya. Kira-kira H per berapa? Agak turun. Kita perbesar. H/8. Ya. Y adalah H/8. Sebelum H/8 ini Y sama dengan H/4 ya. Di tengah-tengahnya ya. Sx berapa? Y sama dengan H/8. Ya. Y sama dengan
Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Berarti kalau H/8 semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, Y mendekati sumbu X. Ya. Kalau Y sama dengan 0, SX berapa? SX berapa? Y-nya jadi ke bawah. Y sama dengan minus H/8, Y sama dengan minus H/4, Y sama dengan minus H/2. Ini SX mesti 0 ya, karena kuadrat kan. Nah, sementara ini XX-nya berapa? SX-nya berapa? Berarti sisi sini terjadi apabila ini Y, ini Y. Berapa ini? Kalau H/4? 3 dan kembali 0 ya. Perhatikan di sini. Ini lebih besar daripada ini secara kuadratik. Kenapa? Karena hanya bertambah secara kuadrat. Ini. Ini. 3 per gini. Oh, 3 ya. 128. Benar, dicek lagi, benar. Ini berapa per 128? Berapa? Berarti 15/28 lebih besar. Berarti membesar. Membesar, membesar, membesar. Ini berapa per 128? Ya. Dan membesar karena di sini hanya bertambah di sini secara kuadratik, bukan linear, tetapi kuadrat. Ya. Jadi membesar, membesar, membesar secara linear, sehingga kalau saya buat perumpamaan ini adalah, ini nggak boleh lupa ya. Kalau masih mau bekerja di bidang sipil nih nggak boleh lupa nih. Jadi kalau saya punya tuh ini Y-nya 0, di atas ini adalah nilai SX. Di sini 0. Di sini 0, iya. Kemudian di sini menjadi 1/8 B hanya kuadrat. Terus kemudian di ini bagi 4, 3/32. Ya, dibagi ini sini ya, lebih besar sedikit menjadi 15. Jadi saya punya nilai yang kuadratik. Ini adalah nilai yang paling maksimum. Harusnya begini ya, harusnya inilah ya. Ini adalah SX max. Nilai SX di sini paling minimum ternyata di ujung-ujung atas bawah. Serat atas, serat bawah. Saya ulangi, serat atas dan serat bawah penampang. Ini kan penampang kan? Jika dia bentuknya seperti ini, serat atas dan serat bawah penampang, statik momennya selalu sama dengan 0. Meskipun jaraknya jauh dari penampang, tetapi dia luasnya sama dengan 0 karena dia di ujung atas, serat atas dan serat bawah. Tetapi di tengah-tengah statik momennya menjadi maksimum. Maksimum kalau dia berbentuk persegi panjang B dikali H, kalau dia berbentuk persegi panjang dengan properti B dan H,
maka besarnya adalah 1/8 B kali H kuadrat. Ini adalah satuannya, perhatikan, B dikali H kuadrat. Berarti ya ini meter pangkat 3. Ya. Oke. Kalau saya ganti perumpamaan itu menjadi, saya ingin mencari mana sih yang begini? Ini X, Y, ya. Sementara ini minus H/2 dan ini H/2, minus B/2, di situ B/2. Maka saya akan mendapatkan juga bentuk yang dimana ini SY max besarnya 1/8 B yang dikuadratkan dengan dikalikan H. Gitu ya? Jelas sampai sini? Jadi kalau misalnya ditanya, ini gimana nih statik momennya penampang ini? Ya berarti di mana statik momen yang maksimum? Selalu di titik berat. Statik momen yang maksimum selalu di titik berat. Apakah selalu di tengah? Tidak. Jadi harus dicari titik beratnya. Nah, jadi kalau seperti ini berarti ini adalah SX max. Jika ini adalah titik berat center of gravity-nya, titik beratnya, titik berat penampang. Jika titik berat penampangnya berada di situ, berarti ini adalah juga SX maksimumnya di sini. Dihitung salah satunya. Nah, seperti ini, dihitung salah satunya. Karena ini sudah titik berat penampangnya ya. Nah, jadi kalau ini B, kalau ini H, gitu, maka SX maksimumnya adalah setengah H kali B, iya kan? Ini adalah luasnya dikali H/4. Ya, dikali H/4. Jadi X sama dengan, ya kan? Mau ngambil sisi bawah juga nggak apa-apa kan? Sisi bawah juga nggak apa-apa kan? Bisa kan? Nah, atau kalau ternyata penampang yang diminta setengah B, jaraknya ini 1/4 B, ya, dan ini adalah H, maka SY-nya sama dengan luas ini berapa? Luas setengah B dikalikan H dikali putar terhadap sumbu Y. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini berarti ambil sini saja atau sini saja dan harus sama ternyata. Ini kan mau ngambil dari sini sama kan? Nah, berarti titik berat itu harus didapatkan jika statis momennya diambil salah satu, baik sisi sebelah kiri, kanan, atas, bawah harus seimbang karena itu adalah center of gravity. Titik keseimbanganmu di mana? Badan. Di mana? Martial art siapa? Ya, di mana? Besar. Kalau berenang enak tertidur ya, telentang daripada yang tengkurap ya. Selalu ngambang ya, selalu ngambang ya. Kalau tengkurap, nah kalau ngambang enggak ya. Siapa di sini yang berenang? Lainnya?
Yang belajar berenang kan nggak usah takut-takut kan, mesti tidur aja di kolam, mesti ngambang kan? Ya, jadi anak-anak TK kalau di Jepang ya, itu anak-anak SD latihan latihan menyelamatkan diri, ya ranselnya disuruh meluk, terus kemudian disuruh tidur di air sampai pertolongan datang. Ya nggak akan tenggelam, ya. Ya kan, anak saya dulu kalau saya ajari berenang ya saya suruh tidur, terus saya pegang dulu. Habis itu kan ngambang kan, sebetulnya saya sudah tidak mengangkat dia lagi ya, sudah gitu terus. Jangan dilepas, kan gitu takut, ini enggak dilepas, rambutnya satu helai, saya ini enggak dilepas, masih dipegang rambutnya satu gitu. Ternyata ngambang ya, nah gitu kan. Jadi keseimbangan ya, terjadi keseimbangan di mana kalau dilihat titik seimbang itu baik dari sisi sumbu X-nya atau sumbu Y-nya terjadi keseimbangan di mana kalau kita lihat kiri dan kanan harus sama, sehingga kalau kiri beratnya dia berat tetapi jaraknya mungkin pendek. Ya kanan dia mungkin tidak besar tetapi jaraknya jauh sehingga statik momennya selalu menghasilkan angka yang sama. Jadi harus dibuktikan ya. Oke. Sama juga kalau kita punya bentuk yang misalnya begitu. Ya tinggal dicari titik beratnya di mana. Sehingga kalau misalnya titik beratnya ditemukan di situ dan statik momennya tidak sama kanan dan kiri, berarti titik berat yang kamu dapatkan salah. Oh tidak perlu ya? Nggak apa-apa saya coret. Tidak perlu latihan. Loh enggak apa-apa, enggak perlu latihan, kita langsung ujian. Nilainya berdasarkan ujian. Ya kan semakin banyak evaluasi semakin baik kan. In case kamu tidak mengerjakan PR ya, PR-nya nggak bisa dimasukkan. Tapi kalau ada PR kan bisa membantu kamu untuk mengevaluasi diri. Gak ada PR juga nggak apa-apa. Mas Panglima sewenengnya setengah mati. Ini untuk evaluasi titik beratnya gitu, benar atau salah. Nah itu kan misalnya fx a dikali y. Nah buatnya y itu harus tahu titik beratnya. Iya, cari pokoknya titik beratnya dengan varinyon. Katanya buat evaluasi titik berat keseluruhan. Tapi kalau misalnya area kecil itu berarti nyari titik beratnya lagi. Iya. Oh cari, itu fungsinya integral. Nah ini kan titik beratnya kan di sini kan. Terhadap sumbu Y ini kan dia, iya kan? Sementara yang ini, terhadap sumbu X ya, nih, terhadap sumbu X, nih, ya carilah satu-satu lah, ya, atau ini semuanya, tinggal dikurangi ini, ya. Kamu mau kerja keras atau kamu mau kerja smart, ya terserah, pilih. Kerja keras mungkin pengen exercise. Caranya bebas kan dari spike. Hah? Ya caranya bebas tapi harus bertanggung jawab, harus jelas. Dan saya tidak menerima tulisan jelek ya. Tulisan jelek langsung nggak mau ngoreksi, bener nggak? Terus tukang disuruh ngoreksi tulisanmu jelek ya. Sentimeternya nggak ada tulisannya. Dikira meter, kan parah kan? Nah, jadi tidak menerima tulisan jelek, tidak menerima tulisan terburu-buru, tidak menerima copy paste atau contekan. Cukup jelas ya kelas ini ya. Bukan tulisan tidak rapi, bukan tulisan tidak jelek. Itu lain. Saya menerima tulisan rapi. Ada yang tulisan jelek tapi memang dia tidak rapi. Ada kan memang nggak mau diapakan tuh tulisannya memang sudah jelek, suruh ngelukis ya nggak jadi, barang lukisan itu juga nggak jadi apa-apa gitu. Cuman garis itu ya garis lurus, nggak digaris pakai jari gini, ya digaris pakai ATM, ya engineering kok garis pakai ATM, buang aja itu asisten, buang ya, buang. Ya, oke. Ini saya kasih PR, saya ambil dari
bukunya Craig ya. Oh iya nih, sama ya. Udah ya. R-nya 3. Ada nggak misalnya A dikali X tapi dikali Y? Kalau ini kan berarti A dikali Y kuadrat karena jaraknya terhadap sumbu X. Ini berarti A dikali X kuadrat. Ada nggak dikalikan X dikalikan Y? Sehingga Y dengan cara yang sama, integral dari X dx min B per 2 B per 2 integral ini kan dy, hasilnya adalah 1/12 D pangkat 3 H.